sekarang di Ramadan kali ini alhamdulillah anaknya udah 4, Masya Allah, happy lah. Sahur tuh anak-anak bangun semua di hari pertama kemarin Ramadan kan, ketika sahur semua anak bangun, happy banget. Dan berbedanya tarawih hari ini di Ramadan kali ini kita alhamdulillah karena donasi dari masyarakat Indonesia akhirnya masjid yang ada di pesantren kita ini sudah terbangun sehingga kita sholatnya bareng santri. Jadi Ramadan itu berasa lah, Masya Allah. Anak-anak juga sudah puasa. Puasa, jadi yang kecil ya pasti puasa sahurnya aja. Sahurnya ya. Semuanya ikut sahur. Tapi masalah bukanya anak pertama tuh lebih lama. Ya, jadi kalau untuk sahur semua anak sahur. Bahkan yang bayi kan memang bangun ya kalau malamnya. Jadi semuanya sahur. Kayak Ibrahim tuh umurnya 3 tahun. Kapan Kak Ibrahim buka puasa? Begitu dia bangun tidur langsung buka puasa. Jadi kalau dia bangun tidurnya jam 8 ya langsung makan. Jam 9 ya langsung makan. Bisa lagi nanti. Nah kalau Maryam itu karena memang sudah 6 tahun ya, jadi puasanya sampai sore dia. Kalau Khadijah masih 5 tahun, jadi suka-suka dia. Kalau kemarin sampai jam 1 siang. Jadi makan siang dulu, bukanya 2 kali. Siang buka, habis itu puasa lagi, maghrib buka. Yang penting gimana buat anak tuh enjoy aja dalam menjalankan ibadah puasa, nggak merasa terpaksa. Itu menu utama kerupuk. Iya benar. Dia selalu suka kerupuk. Asal ada kerupuk aman semuanya. Kerupuk apa aja yang dimakan, yang penting ada kerupuk aja. Ya, alhamdulillah Sulaiman sekarang umurnya kan 5 bulan. Setelah perjuangan yang ya bolak-balik ke dokter dan sampai hari ini juga masih terus kontrol ke dokter. Selalu ada banyak hal yang kita bisa syukuri. Alhamdulillah sudah ketahuan sejak awal di usia kemarin 4 bulan sudah ketahuan nama kelainannya. Jadi Sulaiman itu memiliki Prader-Willi syndrome. Ini kenapa saya katakan seperti ini, karena mudah-mudahan menjadi edukasi buat masyarakat Indonesia di luar sana bahwa ada loh beberapa anak yang memang Allah anugerahi kelainan genetik, sehingga mudah-mudahan ini menjadi sebuah edukasi. Jadi alhamdulillah bersyukur pada Allah ketahuan sejak awal kelainan genetiknya yaitu sindrom Prader-Willi, sehingga sekarang lebih berkonsentrasi kepada gimana caranya supaya anak ini tumbuh dengan optimal. Jadi masih terus kontrol dengan dokter, dan sekarang hikmahnya adalah ketika Allah anugerahkan seperti ini, jadi saya bergabung bersama dengan ibu-ibu yang banyak sekali di Indonesia yang punya anak-anak yang kelainan genetik, dan kita buat program baru ya di YouTube, karena ketika saya di NICU kan saya melihat anak-anak banyak ya. Dan kemudian yang menyedihkan itu kan kalau kita tidak punya biaya pengobatan, karena kan penyakit-penyakit itu atau kelainan-kelainan genetik atau apapun itu namanya membutuhkan biaya yang tinggi untuk pengobatan kesana kemari, obatnya, dokternya, terapinya, sehingga akhirnya itu yang menginspirasi saya untuk kita buat segmen di YouTube bagaimana kita wawancara ibu-ibu yang hebat ini sekaligus edukasi kepada masyarakat, ada loh kelainan genetik ini, kelainan genetik itu, kemudian bagaimana cara penanganannya, bagaimana ibu-ibu ini berjuang dalam membesarkan anak-anak, dan terakhir adalah donasi gitu. Jadi selalu ada hal yang bisa kita lakukan dalam setiap kejadian yang Allah berikan pada kita. Mungkin kalau kelainan genetik itu mungkin dokter yang lebih paham ya, tapi yang jelas Sulaiman harus ada beberapa terapi yang harus dilakukan. Contoh misalnya Prader-Willi syndrome itu kan salah satu cirinya itu lupa kenyang. Iya, lupa kenyang. Jadi dia harus diterapi. Kemudian ada hipotoni atau otot yang lemah ya harus terapi juga gitu. Jadi mungkin kalau dulu awal-awal saya melahirkan di hari-hari pertama kita menangis juga gitu. Kita menangis sebagaimana manusia biasa. Kita shock, kita menangis, tapi lambat laun bersedih itu jangan berlama-lama karena anak-anak itu membutuhkan kita gitu. Jadi kita harus fokus kepada pengobatannya, fokus kepada terapinya, ibunya ayahnya kuat sehingga anak itu bisa kita kuatkan. Itu saya belajar banyak sebenarnya dari teman-teman yang anaknya punya kelainan genetik yang macam-macam gitu. Ya doakan saja semoga Sulaiman dan juga bayi-bayi atau anak-anak di luar sana yang Allah anugerahi kelainan-kelainan genetik atau penyakit langka atau apapun itu, mudah-mudahan ibunya kuat, sehat, anaknya juga kuat, sehat, insya Allah. Wallahu alam ya, karena itu kelainan genetik ya, jadi waktu lahir juga kan anak 1, 2, 3 tuh tendangnya bagus tuh. Iya, Nah ini anak keempat, ini kok nggak terlalu aktif nggak ya? terlalu aktif tendangan. Tapi sebenarnya banyak sih yang bertanya ketika ibu-ibu hamil kan, apa sih penyebabnya? Wallahu alam ya, tidak tahu penyebabnya apa, tapi yang jelas kalau saya flashback lagi treatmentnya sama, bahkan lebih sehat yang keempat ini, karena
saya di rumah, kalau karena pandemi kan, kalau kemarin-kemarin kan misalnya kemarin lelah. Minum vitamin sudah, semua aturan dokter semua sudah diikuti, tapi memang takdir dari Allah, anak kita yang keempat ada kelainan genetik. Tapi lagi-lagi kalau kita orang beriman ya, maksudnya seorang Islam ini diajarkan untuk ketika bergembira, alhamdulillah, ketika bersedih, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Selalu ada hikmah lah dalam setiap kejadian. Jadi ya alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Wallahu a'lam. Sampai kapankah terapi itu dilakukan? Sampai kapankah pengobatan itu dilakukan? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas ibu-ibu kemarin kan kami berkumpul nih, ibu-ibu yang punya anak-anak rare disorder ya, yang kelainan langka ini. Mereka mengatakan perjuangan Boki masih panjang gitu. Karena kan anak-anaknya juga saya lihat oh iya nggak apa-apa. Ada kalimat begini yang saya garis bawahi. Alone we are rare. Kalau sendiri kita itu langka, kita itu berbeda. But together we are strong. Kalau kita bersama-sama kita kuat. Jadi belajar banyak, masya Allah, di mana ibu-ibu ini bercerita kepada saya juga, mau mengedukasi kepada masyarakat. Tolong kalau misalnya ngelihat, misalnya ada anak-anak yang misalnya berbeda gitu ya, jangan dilihatin banget gitu, ditanyain aja ke ibunya, nanti ibunya pasti akan mengedukasi gitu. Jadi ya mungkin ini hikmah supaya Allah menceburkan saya untuk lebih memahami, lebih berempati terhadap ada loh yang Allah takdirkan seperti ini. Itu kan makhluk ciptaan Allah yang sangat luar biasa ya, anak-anak spesial. Jadi ya kita ya jalanin aja gitu. Jalanin aja. Kan saya lihat Sulaiman juga, sekarang ya alhamdulillah masih Allah kasih kesehatan yang baik gitu kan. Cuma karena kurang gerak aja gitu ya. Kurang aktif lah. Hamil kan Oki di rumah aja kan. Biasanya kan 1, 2, 3 kan Oki ke luar naik pesawat apa semua. Nah ini mungkin karena di rumah terus ngaruh nggak ke itu nggak tahu juga kan gitu. Jadi ya harus perhatikan lah waktu pas lagi hamil di dalam perut, harus sering diperhatikan. Ketika saya belajar dari para ibu-ibu kan ketika saya mengalami ini kan kita masuk komunitas ya. Komunitas itu kan membuat kita kuat karena merasa senasib sepenanggungan gitu, sama-sama berjuang gitu. Jadi saya belajar karena saya kan termasuk ibu baru lah ceritanya, ibu baru yang punya anak yang Allah anugerahi sebuah sindrom gitu. Sehingga ketika saya bertemu dengan ibu-ibu yang luar biasa hebat, mereka mengatakan ya, yang intinya adalah menerima, karena banyak ibu-ibu di luar sana yang malu dengan anaknya kalau kondisinya kenapa-napa, disembunyikan anaknya, yang nggak boleh seperti itu gitu. Menerima, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, husnuzon, prasangka baik kepada Allah. Saya belajar banyak banget prasangka baik, bahwa ibu-ibu ini luar biasa hebat ya. Mereka bilang prasangka baik sama Allah dan jalani saja prosesnya. Gitu, dan insya Allah anak-anak itu hebat, spesial, punya kecerdasan yang mungkin di bidang lain, punya kehebatan mungkin di bidang lain. Masya Allah lah, banyak lah. Kemarin saya baru post di Instagram saya, kalau teman-teman lihat ada yang teman kak saya juga anaknya punya sindrom, namanya sindrom circle kalau nggak salah ya, teman-teman lihat aja. Jadi salah satunya kepalanya kecil, atau ada satu lagi sindrom yang kakinya tangannya cuma 1 gitu, atau jarinya cuma 3 gitu. Jadi banyak sekali orang-orang di luar sana yang mungkin kita harus lebih banyak bersyukur gitu dengan keadaan ini. Jadi kadang kalau saya boleh cerita, seperti selama ini kan ketika punya anak 1, 2, 3 ngeliat anak lari, nangis atau ketawa kesana kemari biasa aja. Tapi ketika punya Sulaiman ya Bah, ketika ngeliat anak nangis tuh bersyukur. Ketika ngeliat kakinya bisa gerak bersyukur gitu. Jadi itu yang saya lupa. Dulu waktu belum punya Sulaiman, lari tuh ya biasa aja, anak kesana kemari main ya biasa aja, sesuatu yang biasa. Tapi ketika punya Sulaiman akhirnya bersyukur. Alhamdulillah, maha baik Allah yang menggerakkan tangan anak kita bisa bergerak. Allah kasih anak ini 2 lengkap tangannya, 2 lengkap kakinya. Allah kasih anak ini bisa melihat, bisa mendengar. Jadi segala sesuatu tuh yang kecil-kecil disyukuri gitu. Jadi banyak bersyukur sih dengan kejadiannya Sulaiman.